البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' yang disyarah atau Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Namun sebelum kita melanjutkan hadis yang sebelumnya kita baca seputar apa? Ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hadisnya Jubair Mut'im radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Distorkan secara serentak terlebih dahulu karena pendek. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Pendek hadisnya dihafalkan. Teman la yadkhulul jannata qati'un. Masa enggak hafal kayak gitu? Paham ya, ada hadisnya situ. Yang dihafal, kalau pendek dihafalkan, jangan malas-malasan. Hadisnya pendek, data ingat saja tadi kan, dihafalkan. Hadisnya ada di Kitabul Jami' pendek, hadis Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata qati'un. Hadisnya riwayat Muslim, riwayat lain juga ada. Nah, kita lanjutkan, simak baik-baik halaman 56, perhatian baik-baik 56 itu, simak. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakadha al-hadits tsalis. Demikian juga berikutnya, atau wa hadzal hadits tsalis, dan inilah hadis yang ketiga. Ini yang distorkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang ketiga dan urutan ini untuk Kitabul Jami' ini ya. Kitabul Jami' yang terakhir kita baca ini Kitabul Birri wal Wasilah ini, Kitabul Birri Wasilah. Ana baca, simak baik-baik biar enggak gagal paham artinya. Hadisul Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Hadisnya Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Disimak ya. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, halaman 56, jangan salah nyimaknya. Halaman 56. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal wa fil lafdil akhar wa yaskhatu lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Nanti yang antum hafal yang atasnya tadi tanpa lafaz yang lain itu, tanpa lafdil akhar. Jadi cukup idha'atul mal yang pertama itu yang antum hafal nanti. Kemudian riwayatnya bagaimana? Rawi Muslim atau muttafaqun alaih enggak masalah. Karena juga ada riwayat yang lain. Mafhum? Ana artikan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Durhaka kepada para ibu. Simak Mas. Kemudian kenapa di sini sebutkan durhaka kepada para ibu? Karena seringnya orang itu berani sama ibunya. Paham ya? Jarang dia berani sama bapaknya. Paham ya? Biasanya mungkin karena bapaknya galak atau bapaknya mungkin akan responnya lebih cepat sehingga kalau macam-macam dihantam oleh bapaknya. Paham ya? Tapi kalau ibu kan lemah, ibu, perempuan. Seringnya orang berani sama ibunya biasanya. Nah, itu haram hukumnya. Antum ingat baik-baik. Dulu yang melahirkan antum siapa? Ibu. Ya kan? Yang melahirkan kita semua ibu dulu kan. Antum dilahirkan, kita disusui, dibesarkan, dibawa kemana-mana ketika masih dalam kandungan ibu kita. Kemudian dipilihkan nutrisi-nutrisi yang bergizi, paham ya? Untuk anak dalam kandungannya. Setelah dilahirkan, tidak dibiarkan begitu saja, dirawat, diatur, disusui, besar durhaka. Paham ya? Jangan, barakallahu fiik. Terkhususkan ibu. Nanti ada hadisnya nanti. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." 3 kali, bayangkan. Setelah itu baru bapakmu. Menunjukkan bahwasanya hak ibu itu sangat besar. Jangan pernah berani melawan ibu. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, terkhususkan ibu. Paham ya? Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Na'am barakallahu fiik.
ketika ketemu di rumah la ngobrol wala syai', wala nanya kabarnya bagaimana ketika di rumah, enggak pernah membantu, disuruh ibunya ngayel, nolak, bantah, bangkang. Apakah dia enggak ingat ketika dia dulu masih kecil, jatuh bangun, ditimang-timang oleh ibunya, ketika nangis gembor, barakallahu fi, ayun-ayunkan oleh ibunya. Enggak ingatkah? Begitu besar malah durhaka, berani. Karena perhatikan, di luar sana orang-orang awam yang jauh dari pemahaman agama yang benar, mereka berani orang tuanya. Gara-gara apa? Enggak dibelikan motor. Ibunya dipadamkan oleh anaknya tadi itu. Allahul musta'an. Ibunya lagi masak di dapur, anaknya pura-pura ke belakang, bikin teh katanya, ternyata racun. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Ibunya suruh minum itu teh katanya, ibunya mati, meninggal. Diracun oleh anaknya sendiri. Gara-gara enggak dibelikan motor, durhaka namanya itu. Paham ya? Kalau zaman sekarang bukan motor lagi, HP Android. Gara-gara HP Android itu, nah barakallahu fi, enggak dibelikan, mencak-mencak, muara-muara, pokoknya anak enggak mau. Mogok makan sepekan enggak makan, malah meninggal anaknya. Salah sendiri. Sepekan enggak makan salah sendiri kan? Nah barakallahu fi, malah meninggal anaknya. Allah musta'an. Tapi durhaka pada orang tua haram. Ingat-ingat ya. Alhamdulillah antum ya udah paham agama. Jadi pastikan ketika pulang ke rumah ketemu atau ketika antum nelpon misalkan, tanya, bagaimana kabarnya ibu, bagaimana bapak, transfernya kapan, itu. Paham ya? Tanya kabarnya bagaimana, sehat. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya. Dulu antum dan kita pernah dilahirkan atau enggak? Antum belum pernah? Ayo. Ingat, yang lahirkan bukan bapak kita, ibu. Ibu, paham ya? Makanya ibu itu barakallahu fi kalau melihat anaknya durhaka, sedihnya luar biasa. Paham ya? Sedihnya luar biasa. Mungkin nangis saja sehari semalam enggak berhenti nangisnya. Paham ya? Walaupun sedikit tapi enggak berhenti nangisnya. Sedih. Kok anakku kayak gini? Dulu ketika masih kecil tak timang-timang, tak ayun-ayun, ketika gembor nangis, tak pilihkan bagaimana cara biar diam. Kok dan besar kok lama kayak gini? Setelah besar kok berani orang tuanya, bayangkan itu. Sangat menyayat hati orang tua, ibu terkhususkan. Bapak bagaimana bapak? Sama aja, nggak boleh juga sama bapak durhaka. Bukan berarti hanya ibu saja, bapak pun nggak boleh berani sama bapak antum. Karena bapak kita kan yang mencari nafkah, ya kan? Yang mencari kehidupan kan, kemudian untuk menafkahi keluarga, anak dan istrinya. Yang berikutnya termasuk perkara yang haramkan, pertama tadi apa? Durhaka kepada para ibu, sekaligus masuk dalamnya bapak juga. Wa wa'dal banat. Apa itu? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu termasuk perkara yang haramkan. Kenapa? Karena orang-orang zaman jahiliyah dulu, musyrikun, perhatikan, mereka itu kalau lahir anak perempuan marah mereka. Wajahnya merah, benci, enggak suka. Kenapa? Pertama, kalau dalam bagian warisan dikit. Kedua, enggak bisa diajak perang. Itu alasan mereka. Faham? Nah, kalau udah datang anak perempuan dilahirkan, wajahnya menghitam, marah, ditimbun gitu. Allahul musta'an, haram hukumnya. Padahal apa? Itu kabar gembira atau bukan? Kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Kalau dalam surat Az-Zukhruf, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Artinya sama. Maksudnya itu adalah anak perempuan. Ketika dikasih kabar gembira dilahirkan anak perempuan, wajahnya pucat, menghitam, marah dia. Karena enggak suka tadi, ditimbun, dikubur hidup-hidup. Allahul musta'an. Seharusnya bersyukur barakallahu fi ketika dikaruniai anak laki-laki bersyukur, anak perempuan bersyukur, kembar pun bersyukur. Paham ya? Jangan malah timbun kalau anak perempuan. Kenapa disebutkan bima darabal rahmani masalah? Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka itu mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan. Paham ya? Anak-anak perempuan itu dinisbahkan kepada Allah SWT. Siapa menurut mereka? Malaikat. Allah musta'an, malaikat itu anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Siapa yang hafal ayatnya itu? Tuduhan mereka menuduh bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala. Hasan, wa ja'alul malaikatil ladzina hum ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Perhatikan ayatnya itu.
Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala para malaikat itu anak-anak perempuannya. Bayangkan itu. Asyahidu khalqahum? Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Enggak menyaksikan kan? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan ditulis semua, catat semua persaksian mereka dan akan ditanya nanti. Bayangkan, menuduh Allah Taala punya anak perempuan, itu para malaikat. Tuduhannya bagaimana ini? Tuduhannya bagaimana ini? Tuduhan yang batil. Tuduhan yang tidak benar. Allah musta'an, menuduh Allah Taala punya anak perempuan. Berikutnya, wa man'an wahat, yang ketiga disimak itu, wa man'an wahat. Man'an itu enggak mau mengeluarkan hartanya, enggak mau sedekahkan, menghalang-halangi. Wahat, minta-minta. Man'an itu menghalang-halangi dirinya, enggak mau mengeluarkan hartanya, enggak mau infakkan. Hat itu minta-minta. Paham ya? Diartikan itu. Man'an itu menghalang-halangi, enggak mau mengeluarkan hartanya, enggak mau infakkan. Wahat, ngemis, minta-minta. Haram hukumnya, barakallahu fiik. Jangan minta-minta. Ngemis atas nama pribadi juga haram, atas nama dakwah juga haram. Atau ngemis dengan cara halus, kertas putih disodorkan, di atasnya ada apa? Tinta hitam, proposal. Allahul musta'an. Atau ngemis dengan cara yang halus lagi, muterkan kotak. Kotak diputarkan. Katanya enggak ngemis, katanya bukan tasawuf katanya. Lah kok ada lubangnya? Kotak yang mereka putarkan ada lubangnya enggak, Mas? Lah itu namanya tasawuf, ngemis. Haram hukumnya. Allah musta'an, hindari. Kemudian wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Taala benci terhadap kalian. Apa yang dibenci ini? Perhatikan, qila wa qal. Kabar enggak jelas disebarkan kemana mana. Si fulan mencuri, si fulan tuh ngerampok, si fulan macam-macam. Karena qila wa qal ini menyebarkan kabar yang enggak jelas. Itu hati-hati, barakallahu fik. Karena apa? Karena kadang-kala imbasnya itu, barakallahu fik, berarti menuduh sesuatu yang tidak ada pada orangnya. Seperti yang hadis kita lewati tadi. Qila wa qal, kata si fulan antum gini ya, kata si alan antum seperti ini ya. Kata si fulan kemarin antum nyuri ya. Kata si alan antum kemarin ngerampok ya, seperti itu. Paham ya? Karena ancamannya ngeri. Kafa bil mar'i isman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Kafa bil mar'i isman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah suatu dosa untuk seorang yang mengkabarkan setiap apa yang dia dengar. Cek dulu kesahihannya, benar enggak kabarnya ini? Jangan-jangan seperti itu, dicek lagi. Apalagi yang mengkabarkan orang yang fasik, yang suka dusta atau suka bohong. Kalau orang yang sikoh terpercaya enggak perlu pada asalnya. Yang berikutnya kasratus soal, dan benci juga. Benci menurut para ulama terdahulu itu diharamkan juga artinya. Kasratus soal, apa itu? Ada dua makna. Kasratus soal ada dua makna. Banyak bertanya dan banyak minta-minta. As-soal bertanya, as-soal minta-minta. Ada dua makna ya. Nah, barakallahu fiik, Allah Taala benci terhadap kita banyak bertanya. Enggak ngerjakan tapi banyak bertanya. Sapi yang mana ya? Sapi yang warna ini. Yang warna apa? Warna ini. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka ngerjakan, banyak bertanya. Iya kan? Dalam surah Baqarah itu kan ditanya, suruh nyembelih sapi yang mana katanya. Sapi yang ini, yang warna apa? Warna ini. Ujung-ujungnya apa? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka ngerjakan, banyak bertanya. Yang kedua apa makna yang kedua? Ingat-ingat makna yang kedua, pastikan enggak ada yang gagal paham. Makna yang kedua adalah banyak minta-minta. Pastikan jangan minta-minta, barakallahu fiik. Antum ingat ya hadis yang sudah kita lewati berkali-kali itu, ancaman bagi orang yang suka minta-minta di dunia bagaimana? Ya la yazalu rajulun yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ingat-ingat hadisnya itu. Senantiasa ada orang yang suka minta-minta kepada orang lain sampai nanti dari kiamat datang dalam kondisi tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Ngeri atau tidak? Ngeri enggak? Ngeri. Enggak ada secuil daging pun di wajahnya, bayangkan. Minta-minta, ngemis. Hindari itu, barakallahu fiik. Paham ya? Nah, apalagi zaman sekarang penuh dengan pengemis berjubah. Berjubah ngemis. Memalukan enggak? Sangat. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Semoga jauhkan dari itu ya. Jangan pernah ngemis. Jangan pernah minta-minta. Paham ya? Jangan pernah, barakallahu fiik, mengambil harta orang lain. Kalau bisa ngasih memberi. Minta-minta jangan. Paham ya? Allahul musta'an. Berikutnya wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Hati-hati membuang-buang harta, mubadir. Harta jangan dibuang-buang. Kalau hartanya lebih sedekahkan, infakkan. Dibuang-buang foya-foya jangan. Paham ya?
Nah, barakallahu fiik, dipakai untuk foya-foya, pergi ke Amerika Serikat, pergi ke Brazil, pergi ke Jerman, pergi ke mana? Pergi ke Italia, pergi ke Rusia. Ternyata apa? Kesana cuman apa? Cuman apa? Cuman berfoya-foya, ngabur-ngaburkan harta. Lebih baik dipakai yang terbaik, umroh. Lah kalau masih sisa uangnya, ngumrohkan orang lain, ya kan? Kalau masih sisa uangnya, daftar haji. Daftar haji 5 orang udah lumayan kan? Per orang 250 juta. Kalau masih sisa maksudnya, daripada foya-foya ke negara barat tadi, ya, Jerman, kemana, ke Amerika Serikat untuk hambur-hamburan harta, untuk umroh kalau hartanya lebih. Lah kalau masih sisa ngumrohkan orang lain. Lah kalau masih sisa daftar haji untuk tahun depan. Semuanya serba, masya Allah digunakan pada perkara yang baik. Adapun menghambur-hamburkan hartanya, ingat-ingat. Termasuk enggak? Sengaja beli kambing anggora. Beli kambing anggora harganya sekian juta itu misalkan. Kucing anggora maksudnya. Paham ya? Nah, enggak usah ribut paham. Kucing anggora. Wah, harganya 3 juta, 5 juta termasuk menyanyikan harta enggak di antaranya? Masuk enggak gitu? Masuk, hati-hati. Ini gratis aja banyak. Ada yang gratis ini kucing kan? Ngapain beli kucing anggora 3 juta, 5 juta? Mending gratis yang 3 juta sedekahkan selesai. Iya enggak? Nah, barakallahu fiik. Mending ya ambil kucing yang gratis, ya kan? Yang 3 juta sedekahkan untuk santri. Nah, enak kan? Seperti itu. Beli kucing anggora, beli apa? Kucing yang gratis aja banyak. Alhamdulillah musta'an. Yang terakhir perhatikan wa fil lafdzil akhar, lafaz yang lain sama. Wa yaskhatu lakum qila wa qal, dan Allah Taala murka terhadap kalian qila wa qal sama. Qila wa qal itu mengabarkan kabar yang tidak jelas. Kata sebulan, kata si'alan. Wa kasata soal, banyak bertanya atau banyak apa tadi? Minta-minta. Banyak bertanya, banyak minta-minta, hindari. Minta jajanan boleh enggak, Hafid? Dihindari. Anak minta dikit dong ciki-cikinya. Anak minta dikit dong Indominya, hindari. Pastikan tidak minta-minta walaupun jajanan. Karena kalau sejak kecil udah suka minta-minta kayak gitu, kecil-kecilannya itu minta ciki, minta jajan. Kalau besar nanti minta dana dia. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Minta-minta haram. Kemudian wida'atul mal, dan apa? Menyia-nyiakan harta. Nah, berfoya-foya dengan harta, dia tidak gunakan pada jalan yang baik. Justru dipakai untuk berfoya-foya, untuk intinya biar terkenal glamor, ya kan? Nah, barakallahu fiik, semuanya dibeli ya, semuanya barakallahu konsumsi. Lah boleh enggak beli mobil, beli motor? Enggak ada larangan, intinya secukupnya. Paham ya? Sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau enggak dikondisikan, banyak orang glamor kan? Beli mobil yang mewah sekali, enggak dipakai juga, pajangan, koleksi. Paham ya? Kemudian beli gedung besar, paham ya? Untuk pamer, karena gedungnya itu apa? Setiap bulan sudah menghasilkan 3 kilo. Sarang walet maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Kalau tujuan untuk pamer, berfoya-foya haram. Rincian dan juga penjelasannya pada pertemuan yang akan datang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Nasallahu as-salamatu wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.